Halo guys, ketemu lagi di Denting, dari nggak penting. Ya, work from home sudah seminggu dari hari Rabu yang lalu. Dan mungkin masih ada 2 minggu ke depan gue work from home. Ini hari Senin, tanggal 30 Maret, gue ngetek video ini. Tapi nggak tahu ya nanti naiknya tanggal berapa. Pokoknya gue ngetek ini tanggal 30 Maret hari Senin. Masih ada 2 minggu ke depan untuk work from home. Status darurat virus ini juga masih diperpanjang, ada yang sampai tanggal 13 April, ada yang bahkan sampai tanggal 19 April. Semoga kita nih yang lagi work from home, lagi social distancing, physical distancing, tetap bisa sehat, dan bersama-sama kita lawan virus corona ini agar nyah dari bumi. Kayak Dilan ya, gue nyah dari bumi. Oke, langsung aja ya. Hari ini gue akan bahas 10 match badminton paling terkenang di otak gue. Pastinya. Ini bukan match terbaik sih, tapi yang terkenang aja gitu di otak gue. Banyak banget sepertinya. Banyak banget harusnya, mestinya banyak banget nih di otak gue match badminton yang terkenang. Tapi akhirnya gue coba pisahin dan akhirnya ketemu 10 pertandingan paling terkenang di otak gua. Tapi ini bukan maksudnya misalnya dari posisi 10 sampai ke 1 yang satu tuh paling terkenal, enggak. Gua ini cuma pernomoran aja. Jadi dari 10 sampai 1, dan itu pun gua bagi jadi setiap sektor ada 2 match yang paling terkenal di otak gua. Jadi tunggal putra 2 match, tunggal putri 2 match, tunggal ganda putra 2 match, ganda putri 2 match, dan ganda campuran 2 match. Oke, langsung aja ya, gak usah lama-lama. Karena kalau lama-lama juga gak enak, apalagi udah lama gak dinikahin. Oke, nomor 10 langsung kita ke tunggal putri dulu ya. Di nomor 10 itu gua punya matchnya final kejuaraan dunia junior tahun 2017 di Jogja. Gregoria Mariska Tunjung, Indonesia versus Han Yu, Tiongkok. Ini match terkenang banget buat gua karena gua ada di situ. Gua jadi saksi gimana Gregoria juara waktu itu, meraih medali emas kejuaraan dunia junior. Perjuangannya Gregoria sih yang bikin gua nginget banget match ini gitu. Jadi dia tuh sejak perorangan turun di hari pertama tuh udah mulai gak enak badan, flu gitu. Sampai kesini-sini tuh flu berat. Jadi saat tanding tuh dia harus ngalahin musuhnya, sama juga harus berperang dengan sakitnya itu loh. Dan gua tahu benar kejadiannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Terus waktu itu juga kalau nggak salah Gregoria tuh udah ketinggalan, udah match point Hanyu duluan 2018 ya kalau gua nggak salah, 18-20, terus ngejar, terus akhirnya jadi juara. Wow, itu luar biasa banget sih buat gua. Jadi akan selalu mengenang match itu. Jadi kan itu pertandingan terakhir ya, gue ingat banget pertandingan terakhir di Gor Amung-Ruko tuh penuh banget, kan gornya bulat gitu, penuh banget. Terus kita sama-sama nyanyiin Indonesia Raya segor di penutupan WJC 2017. Merinding gue gitu. Terus yang paling bikin gokil lagi adalah pernyataan Gregoria itu sebelum tanding. Jadi waktu itu gue lupa preskon atau lagi diwawancara gitu, dia bilang ini kan tahun junior saya terakhir, jadi saya ingin kasih kado manis penutupan karir saya di junior, dan itu di rumahnya sendiri di Jogja, di Indonesia. Wah, Gregoria top abis.
Nomor 9 gue punya match. Kalau ini sih legend nih, pasti legenda banget lah, ini pasti semua BL juga udah pasti tahu gitu. Quarter final atau perempat final kejuaraan dunia tunggal putri 2015 di Istora Senayan, Jakarta. Yap, Linda Weni Vanetri versus Taeju Ying dari Chinese Taipei. Wah, itu gokil men. Itu tuh udah ketinggalan 20-14, terus ngejar jadi 20-20, terus akhirnya jadi menang game kedua. Itu se-Istora yang tadinya diem, gue ada di situ, gue masih jadi penonton tuh waktu itu. Masih jadi penonton, jadi cuma tuh quarter final, gue ingat banget. Terus gue masih kebeli tiket VIP. Jadi gue nonton di VIP. Terus gue nonton tuh pertandingannya dia. Itu penonton udah hening, udah pasrah gitu. Terus tiba-tiba satu poin. Terus akhirnya jadi sama, terus menang. Wow. Terus di game ketiga, Taeju-nya mungkin udah goyang juga ya setelah hampir menang, terus disamain di game kedua, terus jadi kalah. Terus game ketiganya atau game keduanya tuh goyang. Jadi wow aja gitu, jadi menang juara, dan itu mastiin satu medali buat Linda Weni gitu, satu medali di kejuaraan dunia. Dan akhirnya dia di semifinal kalah lawan China, hanya meraih perunggu. Wow gitu, itu luar biasa banget buat Linda Weni yang dari awal tidak diperhitungkan. Itu match tunggal putri 2 yang gua kenang sampai hari ini. Kita ke mix kali ya, ganda campuran. Oke, di ganda campuran pertandingan pertama yang paling gua ingat adalah udah pasti sih Tontoy Ahmad Liliana Natsir, itu best. Tapi buat kalian yang mungkin bestnya di semifinal Olimpik atau di final Olimpik, tapi buat gua enggak. Buat gua pertandingan paling terkenang Owi Butet itu di All England 2014 final lawan Zhangnan Zhayunlei. Ya Cibutet oke lah, kita nggak usah ngomongin, malam itu luar biasa banget. Tapi Mas Owi itu tanpa celak banget di malam itu, di pertandingan final itu. Gila, mainnya kayak orang kesurupan. Jadi Zhangnan Zhayunlei nggak bisa apa-apa. Bahkan sampai gua tulisin tuh waktu itu, gua masih ngeblog, masih nulis di blogspot gitu. Ntar gua judulnya Malam Indah Pria Banyumas apa ya, kalau gua nggak salah. Jadi ntar gua kasih linknya di deskripsi ya, kalau misalnya kalian mau baca tulisannya. Masih ada tulisannya, tadi gua cek masih ada. Gila banget Mas Owi sama Cibutet malam itu salah satu pertampilan terbaik Owi Butet sih menurut gua 2014 final All England. Makanya nih gua pakai baju All England spesial buat Mas Owi sama Cibutet. Oke. Masih dari ganda campuran, tebak siapa? Oke, ini gue punya yang paling terkenal ya. Ini videonya nggak ada sih, udah gue bek di YouTube dimanapun nggak ada. Jadi gue pakai stock shot yang ada aja yang gue dapat dari YouTube. Praven Jordan, Pita Marissa di final Indonesia Masters Grand Prix Gold 2013 lawan Owi Butet. Waktu itu Jordan itu baru maksudnya orang bilang oke, Jordan bagus gitu. Waktu itu baru tuh awal pasangan sama Civita tahun 2013 tuh. Terus tiba-tiba di Jogja gue nonton waktu itu. Gue ada di Among Roku juga, masih sebagai penonton. Terus lihat penampilan dia di final itu, gila men. Game pertama menang 24-22 kalau gue nggak salah, terus kalah jauh 9-21 di game kedua, terus 21-14 di game ketiga, menang akhirnya juara. Dan disitulah menurut gue kebintangan Praven Jordannya. Gila, smashnya kencang banget, mainnya asik. Kalau meminjam istilah yang lagi tren, Jordan tuh old school banget ya. Jadi waktu itu Jordan Vita tuh di final itu emang luar biasa banget, terutama Jordan ya. Jordan
menang lawan unggulan pertama waktu itu. Terus ya gue yakin sih Michael Jordan bakal jadi pemain besar, dan terbukti gitu. Bukan cuma gue, partner aja Civita. Jadi setelah juara itu bilang di press con gitu, gue baca beritanya, Civita ngomong gini, saya akan persembahkan Michael Jordan untuk Indonesia. Gila men, epic banget. Wow. Jadi ya menurut gue itu paling terkenang dah, final Indonesia Grand Prix Gold 2013 di Jogja. Rebutan saya videonya nggak ada sih, coba kalau ada gue bisa masukin di sini. Oke, itu. Gue mau ke tunggal putra nih. Tunggal putra itu apa ya? Pertandingan pertama yang langsung terkenang di otak gue adalah Simon Santoso di final Singapore Open Super Series, masih Super Series namanya, 2014 lawan Lee Chong Wei. At the start of the week in the qualifying draw, and he's 1 point away from being the champion. He is the Singapore Open champion. Simon Santoso. Wah, gila. Simon saat itu tuh mantep banget permainannya, lugas, safe. Terus Lee Chong Wei itu kayak nggak bisa apa-apa. Lee Chong Wei itu saat itu kalau nggak salah ya masih peringkat 1 dunia deh kalau nggak salah. Terus dikalahin sama Simon di Singapore Open di final. Keren lah, kalian bisa lihat aja videonya ada di YouTube. Ini gue kasih cuplikannya. Ini keren banget. Dan yang paling jadi kan gue tadi lihat videonya gitu kan, terus ternyata pelatihnya Ko Hendry Saputra. Jadi buat Ko Hendry cepat sembuh, kita doain sama-sama ya, cepat sembuh dari sakitnya kemarin, dan semoga hasil swab tesnya nanti negatif. Amin. Oke. Wah, kalau ini sih mau bel baru, bel lama, kayaknya setuju deh sama gua. Pertandingan paling dikenang dari tunggal putra adalah final China Open 2018 Super 1000. Anthony Sinisuka Ginting versus Kento Momota. Gimana enggak men, itu Ginting ini gelar satu-satunya Super 1000 dari Ginting sih. Semoga akan nambah lagi ke depannya, tapi itu sangat berkesan banget karena Ginting tuh seminggu sebelumnya kalah di babak pertama. Gue ingat banget tuh kalah di babak pertama. Setelah itu di minggu berikutnya dia tuh udah harus lawan semua pemain. Jadi dari babak pertama sampai final tuh pemain top yang waktu itu peluang Ginting menang tuh nggak terlalu gede gitu. Kita tahu dari Lindan, Victor Axelsen, Cho Chen sampai Kento Momota dibabat habis sama Ginting di China Open 2018. Chen Long juga. Wow. Ya. Itu jadi di situ gue ngerasa bagaimana kalau misalnya Ginting bisa main safe dan pede sama permainan dia, dan semuanya akan habis lah, semuanya bisa dikalahin. Itu gue yakin banget dari situ tuh, dari setelah dia juara China Open 2018. Dan terbukti setelah itu kan maksudnya kalau misalnya bisa dibilang lawan Kento Momota di final China Open itu adalah awal mula rivalitas mereka kan. Sebenarnya udah pernah ketemu sebelumnya, tapi di situ paling seru kalau menurut gua. Terus kesini jadi seru abis gitu, jadi seru banget. Jadi setiap Kento Momota ketemu Ginting tuh akan selalu ditungguin sih. Gue juga akan selalu menunggu partai itu. Mungkin akan jadi partai klasik gitu kayak Lindan lawan Lee Chong Wei gitu, atau siapa Taufik lawan Peter Gan gitu. Itu nanti kedepannya mungkin akan kayak gitu. Itu di nomor
Nah, iya di nomor di nomor 5 lupa gue. Ya itulah pokoknya ya, Ginting top. Lanjut ke nomor 4 ya guys. Nomor 4 itu kita ke ganda putri. Udah pasti ganda putri yang belum. Match pertama yang paling dikenang adalah Vita Marisa Deliana Nasir di final Uber 2008. Waktu itu tim Uber Indonesia tuh nggak sama sekali nggak nggak diperhitungkan gitu, walaupun main di tuan rumah. Waktu itu kita masih ngandalin Thomas, tim Thomas itu kita euforianya luar biasa banget karena ternyata bisa tembus sampai final, ketemu Tiongkok di final. Itu pertama kali juga gua kenal Greysia Poli ya, kalau kalian mau tahu. Di 2008 itu baru tahu. Jadi setelah itu, jadi partai pertama tuh Maria Christine, gue ingat banget tuh, kalah lawan Sisingpang kalau nggak salah, istrinya Lindan sekarang. Terus partai kedua mempertemukan Vita dan Liliana melawan wakil dari Tiongkok. Oh, Yang Wei Zhou Tingting ya itu namanya. Yang Wei Zhou Tingting tuh emang ganda nomor satunya Tiongkok, terus Vita Liliana juga saat itu ganda nomor satu Indonesia. Terus pertandingan seru banget. Sempat rebut set kedua setelah set pertama atau game pertama kita kalah, terus game kedua kita bisa menang. Ada harapan untuk mencuri poin, tapi saat itu pertandingannya emang alot banget. Civita sama Cibute tuh mati-matian habis. Civita bahkan gue inget banget 2 kali sampai berguling-guling di lapangan gitu, saking semangatnya, sampai jatuhan gitu, saking nggak mau kalahnya. Tapi ya memang peringkat secara kualitas memang saat itu ganda Tiongkok memang lebih oke sih. Jadi ya kita kehilangan poin, tapi itu terkenang banget di otak gua karena itu gila, Istora segitu penuh, wow banget. Terus ditonton Pak SBY waktu itu masih jadi presiden, ingat banget. Ditonton Pak SBY, jadi tim tuh nggak mau kalah. Ya walaupun akhirnya kita tidak berhasil membawa pulang Piala Uber, tapi saat itu perjuangan dan kerja keras tim Uber Indonesia yang dimanajeri waktu itu sama Cici Susanti patut diacungi jempol. Bahkan kalau gua nggak salah, itulah awal mula badminton Indonesia tuh muncul lagi, rame lagi gitu setelah momen final Uber Cup 2008 itu. Nah, kita lanjut ya ke posisi ketiga, yaitu ganda putri. Masih dari ganda putri, kalau itu sih ya pastilah gue tuh selalu sulit gitu menentukan mana sih matchnya Kak Grace, matchnya Greysia Poli yang paling wah gitu menurut gue, paling terkenang tuh, karena semuanya kayak terkenang aja gitu, banyak banget. Tapi akhirnya gue pilih yang ini nih, final Asian Games 2014 bareng Kak Titin atau Nitya Kristina Meswari. It will take a comeback of unlikely proportions to keep them in this gold medal match. And there it is. Siapa yang nyangka gitu, maksudnya bahkan ketika udah sampai semifinal aja waktu itu tuh Grace Nitya udah bagus banget. Di semifinal tuh ketemu Zhang Junlei Tianqing Jajunlei itu di semifinal aja udah kerja keras banget, udah hopeless karena ya sama kejadiannya kayak gitu, udah hampir kalah. Game pertama gitu udah kalah, game kedua ketat-ketatan, game ketiga juga sama, terus aja bisa menang. Di partai final ketemu Misaki dan Ayaka, itu juga tembok yang sebenarnya Greysia Nitya tuh waktu itu susah banget kalahin mereka. Gue lupa itu udah pernah menang apa belum gitu,
gue lupa. Tapi yang pasti itu salah satu pertandingan yang bakal gue kenang lah. Maksudnya Grecia Nitya kan sebelum itu bahkan belum ada juara yang gimana gitu kan. Tapi setelah terus tiba-tiba bisa emas Asian Games itu wow banget sih. Semua juga gak nyangka termasuk gua, dan itu jadi bless, jadi kebanggaan, jadi apa ya kalau bisa dibilang, itulah rasa apa pengorbanannya Grecia Nitya selama ini tuh akhirnya bisa terbayar di situ. Air mata, darah, semuanya kesedihan, duka, banyak banget momen-momen sebelum itu yang mereka bisa lewatin, terus akhirnya puncaknya di Asian Games. Top banget. Ya, ini lanjut sektor terakhir, dua terakhir ya, nomor 2 dan nomor 1. Nomor 2 ini adalah pertandingan yang bikin gua kenal sama badminton. Ricky Subaktiarik Mainaki di final Olimpik 96 Atlanta. Umurku waktu itu masih 7 tahun. 7 tahun, terus bokap nonton final ini lawan Malaysia, terus gue ikutan nonton, terus akhirnya gue kenal sama yang namanya badminton. Akhirnya dari situ udah mulai ngikutin, udah mulai suka sama badminton. Walaupun masih ke distrik sama sepak bola ya, jadi memang gue tuh dulu anaknya bola banget guys. Tapi final ini yang bikin jadinya semua gue tuh dapat informasi tentang badminton dari awalnya dari sini. Jadi jadi setelah Ricky sama Om Reksi juara tuh waktu itu 96 Ricky Reksi. Jadi nempel banget lah di otak gue match itu, apalagi matchnya nggak mudah juga ya. Game pertama atau set pertama waktu itu Ricky Reksi blank banget, mainnya kelihatan. Terus akhirnya bangkit di set kedua dan set ketiga. Lawannya ngeselin yang pasti. Si Malaysia itu emang agak ngeselin sih. Gue inget banget sama match itu. Itu yang kedua, dan ini terakhir nomor 1 dari ganda putra. Match apalagi kalau bukan Marcus Kevin versus Fajarian di final Asian Games 2018. Jadi selama Asian Games itu gue kan bertugas ya di sana, terus punya tanggung jawab juga sama adik-adik volunteer. Tapi waktu itu kejadiannya ada beberapa kejadian gak enak, beberapa masalah gak enak, terus akhirnya jadi ngaruh ke psikis gue gitu selama kerja, kayak kurang gimana gitu, kayak kurang semangat apa karena ya ada masalah itu. Nantilah pelan-pelan gue bakal ceritain masalahnya apa waktu itu. Tapi yang pasti match ini adalah match penghibur banget, match yang akhirnya jadi bikin gue bangga banget bisa jadi bagian dari Asian Games waktu itu. Fajarian sama Minas mainnya gila banget men, rapi banget dua-duanya. Fajarian yang selama ini ada di bawah bayang-bayang Minions, dan waktu itu ada Pasadena juga baru balik lagi main. Tapi saat itu mereka bisa buktiin sampai final, sampai bahkan nyusahin banget Marcus Kevin di final. Hampir juara, udah match point duluan, tapi akhirnya memang belum rezeki. Tapi perak juga udah wah banget, luar biasa. Marcus Kevin juga di Asian Games sedang ada pressure yang juga nggak mudah setelah tidak berhasil setidaknya meraih medali di kejuaraan dunia saat itu. Tapi akhirnya di Asian Games dia bisa buktiin kalau mereka bisa juara di event-event gede gitu, event-event besar. Itu tapi dari match itu kan match terakhir ya setelah Jojo. Di match ketiga gue inget banget dia juara juga lawan Joe Tenchen ya kalau nggak salah, ngalahin Joe Tenchen atau ngalahin Suki ya, itulah lupa gue. Jadi setelah Jonathan menyumbangkan medali emas, Indonesia Raya juga berkumpul
memandang. Terus habis itu ditutup dengan match ganda putra yang luar biasa. Itu paling kenang banget sih di otak gua untuk ganda putra saat ini. Dan lagi-lagi Marcus Kevin dan Fajar Rian di final Asian Games itu benar-benar menjadikan mereka rivalitas yang luar biasa juga gitu. Jadi setelah kejadian itu, ketika ketemu itu rame banget, pasti pertandingannya ditunggu juga banyak orang. Dan buat gua juga itu jadi kayak anjir, gua pengen pelukin. Jadi setelah mereka juara, setelah pertandingan podium balik ke warming aku waktu itu, gue sempet pelukin satu-satu karena thank you bro, karena ya akhirnya gue bangga gitu, maksudnya akhirnya masalah-masalah yang bikin gue down waktu itu, gue sampai nangis men. Di final bergu deh kalau nggak salah waktu itu, Indonesia lawan Tiongkok yang kinting kram abis itu, gue nangis di situ men. Itu karena masalahnya banget gitu, tapi pertandingan itu yang bikin semuanya akhirnya ganti lah istilahnya, terbayang gitu. Thank you untuk Fajar, Dian, Marcus Kevin kalau nonton video ini, respect. Oke, ya udah itu aja dari gua. 10 match paling kekenang di otak gua, versi gua pastinya. Buat lo yang juga punya match paling dikenang selama ini, bisa isi kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton video gue ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan kasih lonceng. Oke? Dan satu pesan dari gue, hindari keramaian, datangi kesepian kayak hati lu. Dadah.